Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik. PWILS mulai ketar-ketir baraya karena salah satu jenderal pelindungnya itu ikut terseret kasus korupsi. Kalian tahu siapa dia? Ya, namanya Jenderal Dudung Abdurrahman, yang disebut oleh salah satu tersangka kasus korupsi makan bergizi gratis. Mulai ketar-ketir nih PWILS ya. Isu yang beredar tersebut menyebut adanya dugaan keterkaitan Jenderal Dudung dengan titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Namun, Jenderal Dudung ini langsung memberikan klarifikasi dan dia membantah tuduhan tersebut. Jadi dia menegaskan katanya bahwa dirinya tidak memiliki maupun mengelola dapur MBG. Menurut Bapak Jenderal tercinta ini, keterlibatannya hanya sebatas membantu mempertemukan pengurus pesantren dengan pihak Badan Gizi Nasional. Agar apa? Agar supaya pesantren tersebut bisa mengikuti program MBG. Nah, setelah pertemuan itu terjadi, kata Dudung, dia ngaku tidak terlibat dalam proses selanjutnya. Ia juga menyebut bahwa rencana pembangunan dapur yang dimaksud bahkan belum pernah terrealisasi, kata Dudung Abdurrahman, teman-teman. Oke, kita akan bahas. Jadi Dudung Abdurrahman ini menyebut dari pihak pesantren, mempertemukan dengan pihak pesantren, antara pihak pesantren dengan pengelola atau BGN, Badan Gizi Nasional, ya. Jadi seolah-olah, mohon maaf sekali lagi, kalau dia tidak ikut misalkan terlibat di situ, berarti bisa saja dia itu menjual titik SPPG. Bisa jadi kan, tapi kita nggak tahu juga, ya. Bisa saja dia itu menjual titik SPPG. Ingat, tapi ini bukan menuduh, ini hanya sebagai penemuan atau hanya sekedar asumsi saya pribadi, teman-teman ya. Saya tidak menuduh. Gitu. Ya otomatis kalau dia mempertemukan antara A dan B, otomatis ada sesuatu yang terlibat atau ada fee yang ada yang masuk ke kantongnya. Kita nggak tahu juga. Gitu. Oke. Kemudian dia juga menyebut kiai. Ya, di pesantren, mempertemukan pengurus pesantren. Namanya, beliau pernah mengatakan siapa? Abah Junaid. Abah Junaidi. Ya. Jadi satu waktu Abah Junaidi ini ngundang Rhoma Irama dan membahas nasab Ba'alawi, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pendapat Habib Rizik tentang orang pelaku korupsi atau koruptor jahanam yang merugikan negara. Mari kita simak bersama-sama, teman-teman. Sampaikan kepada semua di sini, ini negara lagi kacau balau. Ini negara aturannya makin kemari makin gak jelas, saudara. Menteri sama menteri pernyataannya saling menyerang. Menteri sama menteri banyak yang tidak koordinasi. Udah gitu saudara, banyak yang teriak perangi korupsi, tapi korupsinya makin bertambah. Saudara, memerangi korupsi bukan dengan mulut, bukan. Seorang pejabat kalau mau memerangi korupsi, katakan presiden mau memerangi korupsi, bukan dengan teriak, saudara. Bukan dengan mulut, tapi dengan aturan, dengan regulasi, dengan penegakan hukum. Kalau betul presiden mau tegakkan hukum, perangi koruptor,
Presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor. Saya akan perangi koruptor. Saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya. Tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata. Korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak. Korupsi nggak bisa dihapus, saudara, dengan retorika. Korupsi hanya bisa dihapus dengan penegakan hukum. Tangkap semua koruptor, jebloskan mereka ke penjara, hukum yang berat tanpa pilih bulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saya berkali-kali sampaikan, saudara, ini korupsi udah makin gila, triliun-triliunan. Bukan lagi korupsi yang miliaran, bukan ratusan juta, triliun. Saya bertanya masyarakat sini, pernah lihat duit triliunan? Pernah belum? Pernah belum? Yakin? Pernah belum? Sama. Saya juga belum pernah, palingan lihat di TV, betul? Betul? Ya kesian nasib kita, palingan yang kita lihat 100.000, 1 juta, 2 juta, ini triliunan. Saudara, itu kalau nggak dikorupsi, itu bisa membuka lapangan kerja. Itu kalau nggak korupsi, saudara, itu bisa bikin pabrik di mana-mana. Itu kalau nggak dikorupsi, saudara, sebagaimana dikatakan oleh saudara Bambang, mantan pimpinan KPK, itu kalau hasil tambang tidak dikorupsi, saudara, 1 warga Indonesia, setiap orangnya di Indonesia, itu bisa dapat gaji buta 20 juta per bulan. Kalau nggak ada korupsi, Anda nih dapat 20 juta per bulan, yang dewasa sampai yang bayi, saudara. Dihitung, ini yang mengatakan begini, mantan salah satu pimpinan KPK, saudara. Dia hitung sekian banyak yang korupsi, sekian triliun, saudara. Itu kalau digabung bisa menggaji orang Indonesia tanpa kerja, gaji buta 20 juta per bulan, saudara. Maka itu nih korupsi udah kelewatan. Dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ada, bukan nggak ada. Cuman korupsinya masih di kolong meja. Tahu korupsi di kolong meja? Masih ada rasa malu, saudara. Ada korupsi kolong meja, saudara. Begitu kita masuk reformasi 98, korupsinya naik di atas meja, saudara. Naik tingkat, korupsinya di atas. Begitu zaman Jokowi 10 tahun, sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saudara, saya sudah berikan masukan nasihat kepada Bapak Presiden melalui ring satunya, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Dari sebelum dilantik, saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat, jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak, orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama, saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Ini gimana ceritanya, saudara? Kita kasih saran, usulan, nasihat. Saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat, saudara. Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat. Jangan diberikan jabatan. Nah buktinya kita lihat. Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini. 17-17-nya orang-orang Jokowi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri. Menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo. Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo, betul? Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak?
Nah tapi sungguh pun begitu ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau. Kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu aduk lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Aduk lagi, saudara. Ada yang protes, Habib ngadu-ngadu kan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu manusia, adu setan. Adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah, ya mubah. Yang bilang wajib, kita adu terus. Adu. Biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang atu udah kalah, yang atu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah sekarang orang zolim medzolim lagi berantem, betul? Zolim medzolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb alhamdulillah? Karena doa umat digobolin. Doa umatnya semua, doa kiai digobolin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majelis-majelis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa arti asghilidz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduk mereka, hancurkan sesama mereka. Wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin? Sering baca? Sering dengar? Betul. Nah jadi saudara, doa kita digobol. Alhamdulillah. Saya lagi liatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok, kita dapat dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan. Habis-habisan, korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah. Sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja. Oh, saudara, orang zalim
Saudara, jangan pikir Allah diam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan Anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah, saudara, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, saudara.